Jadi ternyata ini pendidikan yang Islam ajarkan sehingga anak tumbuh dengan kuat di kemudian hari. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Karena kezoliman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Beribadah bukan kepada Allah. Jadi artinya ini pengajaran bagi kita semua, para orang tua, untuk memulai wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat kepada anak itu yang bersifat tauhid, yang mengenalkan tauhid, mengenalkan anak untuk beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak selamanya anak nanti hidup didampingi dengan kita. Mungkin anak akan hidup 10 tahun tanpa pendampingan kita karena kita sudah meninggal dunia. Anak akan hidup 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 40 tahun tanpa pendampingan orang tuanya. Maka yang ditanamkan duluan adalah tauhidnya tadi. Karena amal tidak akan diterima ketika kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal akan gugur, Jadi ini dulu yang duluan, Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah, Oleh karena itu salah satu pengajaran yang penting kepada anak, adalah memahami apa itu Islam, apa itu Islam, dan menanamkan kepada anak bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Di antara kewajiban-kewajiban yang lain ada kewajiban menuntut ilmu, Sehingga anak ketika sudah tidak didampingi oleh kita sebagai orang tuanya, anak tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi yang luar biasa. Maka Islam menurut Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala adalah al-islamu al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minas syirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, Jadi kalau anak dipahamkan Islam, artinya dipahamkan bahwa Islam adalah berserah diri, tunduk, pasrah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Nah ini apa itu Islam? Jadi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Jadi kita berlepas diri dari perbuatan syirik. Orang tua harus terus-menerus mencontohkan berlepas diri dari kesyirikan. Terus anak melihat orang tua bersemangat beribadah. Anak melihat orang tua terus bersemangat menuntut ilmu agama. Belum ya? Nah, lanjut ya. Baik. Jadi perbuatan atau nasihat-nasihat tauhid ini terus disampaikan kepada anak, dan jangan bosan-bosan, Kadang-kadang gak harus orang tuanya terus, Artinya apa? Orang tua ngajak ke kajian-kajian, gitu, ngajak kajian-kajian, mendengarkan ustadz-ustadz, mendengarkan para asatidz, sehingga anak melihat orang tua pun bersemangat belajar ilmu agama, Tidak hanya mengajak anak rekreasi, sekarang rekreasi penting, tapi mengajak kepada kajian-kajian juga penting. Sehingga ketika nanti tidak lagi dibersamai orang tuanya, anak sudah terbiasa thalabul ilmi. Selanjutnya, dalam surat Luqman juga disampaikan, ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sokhratin aw fis samawati
au fil ardi ya'ti bihaullah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit dan di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan. Ya. Sesungguhnya Allah Maha halus, latifun khabir, dan maha teliti, ya. Artinya halus, detail terhadap segala sesuatu Allah tahu, ya. Artinya ditanamkan. Kamu kalau berbuat seperti ini, berbuat seperti itu, di kamar sendirian, lampu dimatiin, HP dinyalain, gitu. Allah tahu, ya. Kamu di sekolah, ayah ibu nggak lihat, Allah tahu, ayah melihat. Kamu ngajak siapa, kamu berteman dengan siapa, Allah tahu. Kamu bersekongkol, ingin menyakiti teman yang lain, Allah tahu, ya. Kamu mengucapkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas kepada teman kamu yang lain, Allah tahu, gitu ya. Jika ada sesuatu seberat biji sawi, perbuatan kecil, ya, dan bahkan berada dalam batu, berada dalam gua, berada di bawah laut, itu Allah mengetahuinya, ya. Fama ya'mal di sekolah. Nah, jadi artinya perbuatan seberat sekecil apapun itu Allah mengetahui dan akan ada dampaknya bagi kita. Nah, ini yang menyeramkan. Jadi perbuatan sekecil apapun, dosa sekecil apapun akan ada dampaknya bagi kita. Baik dampak di dunia maupun dampak di akhirat. Ya, akan ada balasannya walaupun perbuatan seberat zarah, ya. Akan ada dampaknya bagi kita. Jadi ketika kita hari ini ya mungkin hidupnya susah, ya, mentok sana mentok sini dan lain-lain, ya, resah jiwanya, barangkali karena pengaruh dosa-dosa masa lalu. Jadi karena setiap dosa itu ada pengaruhnya, ya, sebagian di dunia, apalagi nanti di penghisapan nanti, ya. Jadi tentunya anak juga diajarkan untuk selalu beristighfar, ya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau anak berbuat udah enggak segala macam, maka nasihat utamanya istighfar, gitu ya. Minta ampun kepada Allah, ya, minta petunjuk, minta dibimbing sama Allah, ya. Artinya apa? Sebenar-benar pembimbing, sebenar-benar yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya betapa dahsyatnya Quran telah memberikan contoh-contoh bagaimana sebaiknya orang tua, ya, mendidik putra-putrinya, ya. Bahkan Rasulullah juga memberikan contoh-contoh saat-saat yang paling baik, ya, untuk memberikan nasihat kepada anak. Jadi ayat ini, Luqman ayat 16 yang tadi, mengandung peringatan kepada orang tua agar memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, agar anak dimanapun kapanpun, bersama orang tua atau tidak, masih hidup bersama orang tuanya ataupun orang tua sudah meninggal, anak hidup dalam keadaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah melihat perbuatannya sekecil apapun, semumpat apapun, sebersembunyi apapun. Ini penanaman tauhid yang luar biasa, ya. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar, ya. Maha melihat dan Maha mendengar, ya. Terutama ini, ya, menjelang tadi anak akil balik, ya. Ingat begitu akil balik, ya, itu argo pahala dan dosa sudah berjalan, ya. Jadi kadang-kadang kita juga lupa para orang tuanya bahwa dia sudah balik. Orang tua dengan segala kesibukan duniawinya, kesibukan cari pekerjaan, kesibukan dan lain-lain, lupa bahwa dirinya juga sudah balik, ya. Ya sudah harus dihisab, ya. Maka ini bisa menjadi momen-momen bersama dengan anak untuk mengingatkan bahwa perbuatan apapun itu Allah mengetahui.